Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul mursalin wa qamis samawati wal ardi. Al-qalu fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قالوا أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذنا بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين إمام المهتدين قائد الجاهلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياكم بتقوى الله عز وجل. حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله ربكم فصلوا خمسكم وصلوا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وآتوا أموالكم وادخلوا جنة ربكم اتقوا الله حيثما كنتم بادروا بالأعمال فتنة jemaah yang berkata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan Maha Pencipta. Dan yang Maha Penyayang tanpa pandang sayang akhirnya di hari yang mulia ini, di hari yang penuh berkah. Sayyidul Ayyam, tuannya hari yang ada yaitu yang Jumat. Hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita sebagai umatnya untuk berbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Aus ibn Aswad anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min afdali ayyamikum yawm al-jum'ah fa'akthiru 'alayya bis-salati fi fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya. Berbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari ini, di hari Jumat. Setiap salawat kita sampaikan kepada Nabi kita langsung sampaikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekalian sampai saat ini di pertengahan bulan awal kita semuanya masih diberikan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak nikmat yang dirasakan sampai saat ini, wabil khusus nikmat Islam. Nikmat al-iman, nikmat sehat wal afiyah, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya perlu kita optimalkan kepada jemaah sekalian. Setiap nikmat yang kita rasakan sampai saat ini kita jadikan sebagai landasan dalam kehidupan kita yang pertama ini, kita gunakan membangun kembali amal-amal kumpulan kita, amal-amal kebaikan kita, amal-amal kesalahan kita. Kita gunakan membangun kembali kehidupan yang pertama ini yang penuh dengan keberkahan. Jemaah yang Subhanahu wa taala. Kehidupan yang fana ada tujuan masjid. Kita semuanya ada hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kharajina kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para al-anbiya, para nabi, para rasul untuk menyampaikan kepada umat ini, membimbing mereka menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja tidak semuanya manusia sama. Ada yang memilih jalan yang lainnya. Wahadinah menajadai kami tunjukkan dia dua jalan. Manusia dikasih al-insan ini, an-nas kita semuanya ditunjukkan Allah. Ada dua jalan. Tariqul khairi wa tariqul syarr. Jalan kebaikan, jalan ketaatan, jalan tauhid, dan juga ada jalan keburukan. Ada jalan kemaksiatan dan kemungkaran. Ada manusia imma syakir wa imma kafur. Ada orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada orang yang mengingkari setiap usaha kita para nabi. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, itulah doa kita. Ketika kita ingin sukses, berkah dalam kehidupan kita ingin ada al-hasanah di dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Terus hidup yang sementara kita enggak panjang. Umat Islam ini Rasulullah sabda ini antara 60 wa 70 antara 60 sampai 70. Sedikit yang sampai 70. Meskipun ada yang belum sampai 60 kita diambil dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya perlu kita tolak. Semuanya nikmat yang ada kita jadikan sebagai keberkahan dalam kehidupan kita. Mas sekalian, Abu Barakah dalam Al-Quran diulang dengan kalimat mubarakatan 12 kali. Al-Barakah artinya al-thubut, al-dawam, al-istiqrar,
An-nama wa ziyadah. Tetapnya sesuatu, langgengnya sesuatu. Kalau kita kembali kepada misal Al-Imam Ibnu Mandur dalam kitab Al-Qabus Al-Hayy artinya al-barakah itu ketika hudud al-khali al-ilahi fi kulli syai', adanya kebaikan dalam setiap sesuatu yang langgeng, dawamu wa istiqramuhu wa ziyadatuhu. Kalau kita tidak katakan hidupnya berkah, ketika hidup kita gunakan untuk membangun kebaikan, kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, usia kita usia. Ketika usia kita, waktu-waktu kita, kehidupan kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun kebaikan-kebaikan. Ilmu yang berkah, ilmu kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tumbuhkan kebaikan dengan masyarakat kita. Keluarga yang kita keluarga yang baru, usratun sa'idah, mubarakatun, kebaikan, membimbing semua keluarganya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijrah. Kita untuk menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Itu juga al-usrah al-mubarakah, keluarga yang berkah. Masyarakat kita dikatakan masyarakat yang berkah, negeri kita negeri yang berkah. Betul. Ada kebaikan yang luar biasa. Jangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran ada kebaikan dengan bangunan. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakun lil-alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali yang diturunkan untuk manusia ini di muka bumi, dan dari di Bakkah, Bakkahnya Makkah, bangunan yang ada di Makkah, yaitu Ka'bah. Berkah sampai saat ini digunakan oleh sebagian manusia untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tawaf. Sampai saat ini. Dan juga Al-Quran, kitab yang surah Al-An'am ayat 155. Allah berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Ini Al-Quran, kitab yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fattabi'u, ikuti Al-Quran. Rasulullah bersabda kepada kita semua untuk selalu membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran. Laisa Rasulullah, kenapa tidak harus membaca Al-Quran? Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Al-Quran akan datang nantinya yaumul qiyamah memberikan syafaat pada kita, orang-orang yang punya Al-Quran. Man sahibul Al-Quran? Ulama mungkin orang yang membaca Al-Quran, yang memahami Al-Quran, yang mengenalkan Al-Quran. Al-Quran kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak harus dekat dengan orang yang pada ini. Al-Quran berbicara kaitan dengan orang. Ada manusia yang diberkahi, yang banyak kebaikan. Satu-satunya Nabi Isa AS. Dalam surat Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan. Wa ja'alani, dan dia Allah telah menjadikan saya mubarakan, manusia yang diberkahi. Aina kuntu. Ulama mu'allim khair. Nabi bisa selalu mengajarkan kebaikan kepada manusia pada satu kaum sebelum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya setiap kita ketika melakukan kebaikan keluarga adalah manusia yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga bicara kaitan dengan tempat. Ada tempat yang diberkahi. Tempatnya dari Nuh. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Rabbi, turunkan kami di tempat yang diberkahi. Dan
tempat kapal yang singgah pada saat itu. Tempat yang demikian, tempat-tempat yang pada waktu kita ada Arafah, ada Mina, itu masjid-masjid yang ada. Dan juga Allah bicara kaitan dengan berkat waktu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang diberkahi, Lailatul Qadar. Dengan sekalian, setiap malam ada malam yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke ila samit dunia, langit dunia, kapan? Hina yabqa athuluth al-akhir, ketika sisa malam itu sepertiga yang terakhir. Kalau kita hitung jam 2 sampai subuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala yanzil ila samit dunia, dan juga melihat hamba-hambanya yang salat, yang tahajud, yang zikir, yang minta, yang berdoa, yang istighfar setiap malam. Tidak perlu kita menunggu itu pada setiap malam bisa kita mengambil waktu-waktu yang berbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal-amal yang mudah kita semuanya. Jemaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju berkah diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara ini, kuncinya adalah yang pertama, kita kuatkan kembali iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid kita, akidah kita, syahadatain kita, asyhadu an la ilaha illallah, itu harus kita kuatkan kembali. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin as-sama'i wal ardi. Dan sekiranya penduduk negeri ini, masyarakat bangsa ini semuanya, rakyat ini amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup kuatkan mengganti keadaan. Lihat tidak, umat-umat sebelum kita semuanya dihancurkan ketika tidak ada keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Nuh, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Lut, kaum Syu'aib. Tapi ingat, iman itu yazidu wa yanqus. Kalau kita kuatkan, yang akan beriman itu bisa bertambah. Yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman kita bisa bertambah dengan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yanqusu bil ma'siyati. Iman itu bisa turun ketika kita melakukan kemaksiatan. Rasulullah bersabda, "Qul Imam Muslim, la yazni az-zani hina yazni wa hum." Ketika ada seorang muslimah, dia melakukan kemaksiatan, dia zina pada saat dia zina tidak ada iman. Wa la yazriku as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Ketika ada seorang muslimah, dia mencuri, korupsi pada saat dia mencuri, korupsi tidak ada iman. Wa la yasrabu al-khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Ketika ada seorang muslimah yang dia miras, mabuk pada saat itu iman yang khusus dimaksiati. Jadi sekalian, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136. Orang yang beriman diperintahkan beriman benar. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Wahai orang yang beriman, aminu, kalian kuatkan keimanan kalian dengan Allah, billahi wa rasulihi. Dan sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah takwa. Kunci ketika kita diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita, dalam keluarga kita, masyarakat kita, bangsa ini, harus ada ketakwaan. Ada amal-amal unggulan, amal-amal kebaikan. Terus kalian dapat banyak ayat yang dikandung kaitan dengan keimanan dan juga amal saleh. At-taqwa 139 diulang-ulang. Kalimat takwa
muttaqun muttaqi. Perintah takwa langsung ittaqullah 54 kali itu sendiri. Tapi apa? Saya pun cinta beriman dan beribadah ini, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita munculkan, kita lahirkan ketakwaan. At-taqwa artinya apa? Imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melakukan sesuatu yang baik, waf'alul khairat, ini juga adalah ketakwaan. Takwa sangat mudah dicapai. Hebat energi pemahaman kita, energi keimanan kita untuk melaksanakan ketakwaan. Yang mana tidak marah dalam surah At-Taubah ayat 20. Ujungnya wa ulaika humul faisun, mereka adalah orang-orang yang faisun, yang beruntung di alam iman. Alladzina amanu, kemudian dia siap wahajaru, meninggalkan semuanya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka melakukan perjuangan. Ada yang jihad langsung, ada yang jihad untuk melakukan dakwah, menyampaikan sesuatu kebaikan-kebaikan, mengajak manusia ila tariq al-khair ila sabilillah azza wa jalla. Mari kita lakukan evaluasi, muhasabah kembali dalam kehidupan kita yang fana ini. Kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin adanya hayatul thayyibah, kehidupan yang baik. Kita kuatkan kembali iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya diberikan kepada Allah hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang muslim, model-model muslim yang ideal, model muslim yang mesona di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga di hadapan manusia. Barakallahu lana fil Qur'an wa nafa'ana iyyakum bima fihi ayatin wa dhikr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya'lamu bil qalam 'ala al-insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahan mursalin qayyimus samawati wal ardin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi rahmatul 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina wa habibina syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam wa asrafil anam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila daris salam. Mabal fayaqul muslimun usikum wa iyya bittaqwa azza wa jalla. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa'lamu anna Allaha qad athna 'ala nabiyyihi qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kemudian kita tutup khutbah ini kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga apapun yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan saudara kita yang ada di Sudan, yang ada di Gaza, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga untuk bangsa dan negara kita semoga lebih baik lagi, lebih maju dan lebih sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan wa fina Rabbana rahmatuka ya qabli jalali wa azim sultani wa lakal hamdu wa lakal haqq wa ilaikal mushtaq wa lakal ihsan wa rahmatuka lillahi ala al-alim. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وما إنا نسألك ونشهد بأنك لا إله إلا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث ونستشفى وأهلا وأولادا
وجمعتنا شفاء لا يغادر سقما. أنت الشافي أنت الشافي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك يا الله. ومن يقاضي الحاجات فاقض حاجاتنا وحاجة أولادنا وحاجة دعواتنا وحاجات المسلمين عامة وخاصة، وخاصة في فلسطين والسودان يا الله. اللهم وحد صفوفهم كلمتهم يا الله، وانصرهم الأعداء وأعداء الدين، وأهلك الكفرة والظالمين والمنافقين والفاسقين اليهود والنصارى، خاصة في هذا البلد بلدنا الميسر يا الله. اللهم أصلح علماءنا وأمراء إنك على كل شيء قدير، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونتوب إليك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله. اللهم عافنا في بدننا وعافنا في سمعنا وعافنا في بصرنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن غني حميد يا رب يا معين يا رحيم يا ودود، آمنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.